Business Report Analisis Pemasaran Digital Pabrik Tahu Yunyi. Selamat datang di Digital Business Report. Saya Tari yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Saat ini terdapat rekan satu tim, yaitu Indri, Gabriela, Aurel, dan Putri, yang masing-masing akan membahas tentang analisis strategi pemasaran digital Tahu Yunyi dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan utama. Tahu Yunyi berdiri sejak tahun 1940, didirikan dan dirilis oleh Bapak Liao Honjan di Bandung. Di awal berdirinya, sama seperti pabrik tahu yang lainnya, proses produksi Tahu Yunyi masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Untuk target pasar, mereka adalah konsumen rumah tangga, warung makan, pedagang kecil, serta pelanggan lokal yang tinggal di sekitar area produksi. Jadi kita akan membahas terkait online customer experience dari perusahaan Tahu Yunyi ini. Jadi konsep dari Tahu Yunyi ini berbasis trust building, yaitu melalui transparansi, proses produksi, dan bukti kualitas. Website dan blog berfungsi sebagai media edukasi dari asal kedelai. Nah, konsepnya saat kedelai dari perusahaan Tahu Yunyi ini beda dari yang lainnya untuk impor, itu dari USA, Amerika. Terus habis itu tahap produksinya juga, standar sanitasinya, sertifikasi halal, dan juga online. Dan konten ini sangat bernilai untuk segmen B2B dan konsumen yang mencari aman dan konsisten. Kemudian meski ada upaya pemasaran digital ads management, pengukuran efektivitas iklan terhadap pasar retail konvensional memang masih menantang. Secara keseluruhan, kehadiran digital kontribusi pada pembentukan citra jangka panjang sebagai brand yang andal. Dan selanjutnya ada digital touchpoint. Di sini ada people trust, di sini awareness dan consideration. Di sini ada website dan blog sebagai informasi produk, terus ada proses sertifikasi, kemudian ada Instagram tentunya, ada foto reels, terus ada proses produksi sebagai kontainer, menu, dan juga ada testimonial. Dan boleh iklan digital, di sini ada ads management, kemudian itu biasanya mengarahkan ke landing page dan atau ke marketplace. Jadi ya, marketplace dan itu kepuasan pelanggan yang lebih dari paket responden yang positif. Kemudian ada selanjutnya purchase ini ada marketplace food and delivery. Di sini ada portal B2B, di sini banyak banget yang udah berkolaborasi dengan Tahu Yunyi, seperti contohnya itu dengan Ayon dan juga ada yang kemudian komunikasi penjualan via WA atau email untuk order khusus. Kemudian yang post proses, di sini ada distribusi coaching, di sini ada mobil box dingin, terus dari situ ada DC Jakarta atau Tangerang, kemudian ada stock point, kemudian ada ke motor ke cabang tujuannya, terus ada layanan pelanggan B2B, di situ follow up, sampel, penanganan poinnya, terus juga CRM sederhana yaitu WA Blaze atau email untuk kita customer journey. Yang pertama ada awareness, membuat pelanggan mengenal Tahu Yunyi lewat mana, lewat bis, atau lewat website, atau lewat blog, Instagram, iklan digital, dan marketplace cerita dari sejak tahun 1940. Dan juga penggunaan kedelai impornya berbeda dari yang lain, yaitu dari Amerika, yang jadinya tentunya. Kemudian consideration, di sini pelanggan mengevaluasi kualitas melalui konten edukatif. Proses pembuatannya pada 96 sampai 98 derajat, kualitas kontrolnya yang setiap 1 jam sekali, kemudian penyimpanannya di 1 sampai 5 derajat, yang sertifikasinya internasional itu risk sebagai pembeli B2B juga. Kemudian selanjutnya ada purchase, di sini ada konversi terjadi lewat marketplace platform delivery atau pemesanan delivery. Pasti kemudian ada harga atau margin, ketersediaan stok pastinya, terus kepastian supply, isi buffer stoknya, dan prokesnya. Kemudian 4 itu ada post purchase, gimana pengalaman pasca beli ditentukan oleh kesegaran saat sampai dan di merchant atau di rumah kucing. Terus ada konsistensi mutu serta respon penjual. Kemudian ada loyalty di sini pelanggan yang puas, khususnya milenial dan merchant. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi
Pemasaran pada pabrik tahu ini serta komunikasi pemasaran digital dan digital presence. Yang pertama dari segi segmentasi, pabrik tahu ini melayani pasar di wilayah Bandung sebagai pusatnya, Bogor dan Semarang sebagai cabangnya. Segmen konsumennya terdiri dari pedagang tahu, UMKM kuliner, serta konsumen rumah tangga. Konsumen memiliki karakteristik aktif secara digital, saling mencari informasi, produk, resep masakan, serta manfaat gizi dari tahu dan kedelai melalui media sosial dan marketplace. Selanjutnya, target pasar tahu ini terbagi menjadi dua. Target utamanya yaitu pedagang dan UMKM kuliner atau segmen B2B. Target sekundernya yaitu konsumen rumah tangga atau B2C. Berdasarkan hal tersebut, positioning tahu ini adalah sebagai produsen tahu yang berkualitas, higienis, halal, bernilai gizi, dan mudah diolah untuk berbagai kebutuhan konsumsi maupun usaha kuliner. Dari sisi marketing mix, mereka menggunakan 7P. Yang pertama yaitu produk ditawarkan adalah tahu segar, higienis dan halal. Harga ditetapkan secara kompetitif untuk pembelian eceran maupun grosir. Distribusi dilakukan melalui jaringan pabrik di Bogor, Bandung, Semarang dengan sistem distribusi langsung serta pemasaran digital. Promosi dilakukan melalui media sosial, konten edukasi, dan video tutorial memasak. Di aspek itu, pabrik tahu ini didukung oleh karyawan produksi yang berpengalaman dan layanan pelanggan yang responsif. Proses produksi dilakukan setiap hari untuk menjaga kesediaan produk, sedangkan pada physical experience-nya ditunjukkan melalui kondisi pabrik yang bersih, serta konten visual proses produksi dan hasil olahan tahu. Yang terakhir, dari sisi komunikasi pemasaran digital dan digital presence ini, Tahu Junyi memanfaatkan Instagram dan TikTok sebagai media utama untuk promosi dan edukasi, seperti video tutorial memasak, penjelasan manfaat tahu dan kedelai, serta informasi gizi. Setiap konten dilengkapi dengan call to action yang jelas. Konsumen diarahkan kepada WhatsApp bisnis sebagai sarana komunikasi langsung pemesanan, baik untuk pembelian eceran maupun grosir atau B2B. Selain itu, Google Maps juga dilakukan untuk menampilkan lokasi usaha dan ulasan-ulasan para pelanggan. Dari sisi komunikasi pemasaran digital dan digital presence, Tahu Junyi memanfaatkan Instagram dan TikTok sebagai media utama promosi dan edukasi seperti video tutorial memasak, penjelasan manfaat tahu dan kedelai, serta informasi gizi. Setiap konten dilengkapi dengan call to action yang jelas. Konsumen diarahkan ke WhatsApp bisnis sebagai sarana komunikasi langsung dan pemesanan, baik untuk pembelian eceran maupun grosir atau B2B. Selain itu, Google Maps digunakan untuk menampilkan lokasi usaha dan ulasan pelanggan guna membangun kepercayaan dan kredibilitas. Untuk transaksi online, Tahu Junyi tersedia di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Meskipun pemanfaatan masih dapat dikembangkan lebih optimal lagi untuk kebutuhan lokal, konsumen juga dapat menggunakan layanan pesanan antar seperti Gojek dan Grab. Kemudian, melalui strategi ini, Tahu Junyi tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen melalui edukasi dan komunikasi digital. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang strategi B2B yang diterapkan oleh pabrik tahu ini. Yang pertama ada target pasar. Target pasar utama pabrik tahu ini adalah UMKM dengan skala kecil hingga menengah, restoran, catering, serta retail modern seperti supermarket dan minimarket. Selanjutnya ada dari sisi strategi produk, pabrik tahu ini menawarkan tahu dalam jumlah besar dengan kemasan khusus B2B, menjaga konsistensi kualitas dan kesediaan produk, serta menyediakan pasokan rutin bagi mitra usaha. Selanjutnya ada dalam strategi harga, pabrik tahu ini menetapkan harga grosir yang lebih kompetitif, memberikan diskon berdasarkan volume pembelian, serta menerapkan sistem kotak harga untuk pembelian rutin. Berikutnya ada strategi distribusinya. Pabrik tahu ini sendiri mengutamakan pengiriman cepat dengan same day atau instan dengan jadwal distribusi rutin bagi pelanggan B2B serta prioritas distribusi untuk mitra usaha. Selain itu, melalui strategi promosi B2B juga, pabrik tahu ini memanfaatkan konten khusus B2B, testimoni UMKM dan restoran, penawaran
penawaran kemitraan usaha, serta edukasi mengenai manfaat tahu yuni sebagai bahan baku usaha. Yang terakhir, dalam relationship marketing, pabrik tahu yuni menjaga hubungan jangka panjang dengan mitra melalui follow-up rutin, program loyalitas mitra, serta layanan admin khusus pelanggan B2B. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan ada strategi B2C-nya. Jadi yang pertama itu ada produknya itu tahun ini itu mempunyai banyak produk tahu. Selain tahu sutra, ada juga dia tahu siap masak, tahu organik, dan juga tempe. Dan dia itu dikemas dan dikemas itu dalam bentuk vakum, jadi kayak lebih awet gitu. Selanjutnya ada brandingnya itu dia itu menjual nilai sejarah sejak tahun 1940, karena tahu yuni ini berdiri di Bandung sejak tahun 1940, dan distribusinya itu mulai dari pasar tradisional, supermarket, dan e-commerce. Promosinya itu difokus pada resep, kualitas, dan sertifikasi BPOM atau halal melalui Instagram dan YouTube-nya. Harganya itu start from 19.000 sampai 25.000. Menurut saya itu harganya terjangkau dengan kualitas yang premium. Pada slide ini, saya akan menjelaskan perbandingan strategi B2B dan B2C yang diterapkan oleh pabrik tahu yuni. Pada segmen B2B, pabrik tahu yuni menargetkan UMKM, restoran, dan supermarket. Pembelian juga dilakukan dalam volume besar dan bersifat unik dengan penerapan harga durasi yang fleksibel. Hubungan dengan pelanggan juga bersifat jangka panjang dengan fokus utamanya pada kualitas produk, kestabilan suplai, serta keandalan distribusi. Sementara itu, ada segmen B2C, pabrik tahu yuni menargetkan konsumen rumah tangga. Volume pembelian relatif kecil dan tidak penting, menggunakan harga eceran, serta transaksi cenderung bersifat jangka pendek. Fokus utamanya pada segmen B2C ini adalah penguatan brand, edukasi produk, peningkatan repeat order konsumen. Nextnya itu ada implementasi strategi tahu yuni. Yang pertama itu ada omnichannel sales atau penjualan. Jadi B2B tahu yuni ini tuh menjual di marketplace dan web tertentu kayak Shopee dan website tertentunya. Dan kalau terus ada juga di logistik cepat yang fokus pada pengiriman Sunday untuk memastikan tahunya ini tuh aman gitu, maksudnya sampai dengan selamat. Selanjutnya ada digital marketing pemasarannya. Pertama itu ada sosial media yang untuk interaksi dan branding premium. Jadi sosial medianya itu ada Instagramnya itu @tahuyuni.id. Selanjutnya ada konten edukasinya kayak menunjukkan aspek higienis, sertifikasi halal BPOM, dan keunggulan bahan alami. Nextnya itu ada digital logistik manajemen pesanan. Real time itu manajemennya itu sistem pemesanan terintegrasi dengan batas waktu yang ketat untuk menjaga efisiensi distribusi tersebut. Nextnya itu ada marketing funnel dari tahu yuni ya. Jadi yang pertama itu ada awareness. Awareness ini tuh kenalkan tahu yuni itu melalui blog, website, IG, iklan digital, dan marketplace. Kontennya itu edukasi atau cerita hit text-nya, terus promo marketplace gitu. Terus ada interest yang membangun tertarikan dengan respon dan katalog produk. Responnya cepat di WhatsApp dan juga marketplace, dan katalog dan testimoni pelanggan itu akurat. Selanjutnya ada consideration dan conversion yang menunjukkan keunggulan di consideration itu menunjukkan keunggulan kualitas produk dan layanan kayak kualitas tahu sebagai tahu terbaik atau kayak sertifikasi halalnya, terus ada diskon juga bagi pelanggan baru. Sedangkan di conversion itu pilihan delivery atau pembayaran, jadi bisa bayar di rumah atau kayak bayar dulu baru bayar melalui transfer lah gitu. Selanjutnya yang terakhir ada promo first order atau bundling. Jadi tahu yuni ini menyediakan promo first order, jadi kayak pelanggan pertama itu ada promo, terus ada paket bundling juga. Dan yang terakhir ada loyalita.
dan advokasi. Pertama itu ada diskon, repeat order, dan program reseller. Jadi kayak pelayanannya itu ramah kepada konsumen agar kayak konsumen tuh repeat order gitu ke tahun ini tersebut. Terus ada testimoni di IG, Gmaps, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis terpadu hasil kompetisi kami ke pabrik tahun Yuni. Di sini kami menilai dari 3 aspek. Pertama, bagian strength, yaitu tahun Yuni sudah memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan juga Instagram. Lalu tahun Yuni sudah menerapkan fast response dan juga tahun Yuni menggunakan biaya rendah terhadap promosi yang dilakukan untuk skala UMKM. Lalu aspek kedua yaitu di bagian limit atau keterbatasan tahun Yuni. Pertama, dia masih membuat konten yang tidak adil, membuat konten yang tidak konsisten. Lalu juga kedua, dia pelayanan digitalnya masih manual dan juga engagement dan ulasan online-nya masih rendah, sehingga dari kedua hal tersebut didapatkan dan opportunity. Kesempatan apa sih yang bisa tahun Yuni lakukan? Pertama, tahun Yuni bisa optimalisasi WhatsApp bisnisnya, lalu juga ada konten edukasi proses produksi sehingga itu bisa meningkatkan engagementnya, lalu lanjut ke aplikasi Google Maps dan juga Marketplace. Nah, masuk ke bagian evaluasi channel tahun Yuni. Apa sih yang perlu dievaluasi dari si tahun Yuni ini? Kita menilai dari teori versus praktik saat ini ya. Untuk dari teori sendiri ini kan kita harus bikin konten minimal 3-5 kali dalam seminggu. Terus harus ada catatan nih terkait dari database pelanggan. Terus juga sinyal digitalnya harus jelas dari awareness, conversion. Terus juga aplikasinya harus jelas gitu. Terus lanjut ke bagian CTM juga harus kuat dan terstruktur dan juga evaluasi performanya. Tapi untuk saat ini tahun ini masih digitalnya jarang, terus juga WhatsApp masih pakai manual, lalu juga tidak ada sinyal ataupun kecepatan pelanggan, marketplace-nya pasif, tidak aktif ya. Lalu juga tidak ada evaluasi performa digitalnya, sehingga untuk minat dilakukan setahun ini, yang pertama mungkin bisa buat konten yang lebih rutin lagi, konten edukatifnya bisa meningkatkan engagementnya, terus mulai bikin database pelanggan, terus juga bisa mulai marketplace-nya diaktifkan lagi, bisa mungkin live di marketplace tersebut dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut bisa meningkatkan dari pengalaman yang nyaman. Terus juga penjualannya mungkin bisa lebih stabil dan juga terukur, terus repeat ordernya juga bisa meningkat. Dan di sini bisa dilihat ya grafik dari performa teori versus praktik yang kita rekomendasikan. Sudah sampai di bagian akhir dan berdasarkan hasil kompetisi visit kami, Tahu Yuni telah memanfaatkan kanal digital seperti Instagram dan WhatsApp sebagai sarana pemasaran dan penjualan, walaupun masih bersifat sederhana dan belum struktur. Oleh karena itu, dibandingkan dengan teori dan digital gap kita, maka diharapkan untuk Tahu Yuni melakukan improvement seperti optimalisasi WhatsApp, lalu penyusunan konten rutin, penerapan funnel B2C sederhana, serta penguatan komunikasi pemasaran digital. Dengan karena itu, implementasi tersebut